Termasuk hak suami atas istri adalah berhias untuknya. Hendaklah istri selalu berusaha tampil cantik di hadapan suaminya. Tentu apabila cantik secara fisik, secara penampilan sangat dianjurkan, maka cantik secara akhlak lebih penting lagi, yaitu tutur kata yang baik, tidak kasar kepada suami, dan akhlak yang mulia. Namun kecantikan penampilan di hadapan suami ini diberi penekanan khusus oleh syariat. Di antara hikmahnya adalah agar suami tidak tergoda dengan para wanita di luar sana. Jangan istri kalah dengan kecantikan dan penampilan menarik para wanita di luar rumah, para wanita yang tidak memiliki kesolehan dan agama yang baik. Maka di rumah istri harus berpenampilan menarik, cantik, dan suka dipandang oleh suami. Tidak masalah kalau dia harus bertanya suaminya mau dia berpenampilan seperti apa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalta lailan fala tadkhul ala ahlik hatta tastahidda al-mughibah wa tamtashita asy-sya'ithah." Kalau kamu mendatangi istrimu di waktu malam, maka janganlah kamu menemuinya sampai sang istri mempersiapkan diri. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua bentuk persiapan seorang istri berjumpa dengan suaminya. Yang pertama, hendaklah istri mencukur bulu kemaluan. Yang kedua, bersisir, yaitu rambutnya jangan dibiarkan acak-acakan. Maksud hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan suami, kalau datang dari safar, hendaklah kabarkan kepada istri. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang suami datang dari safar di waktu malam. Kenapa? Karena umumnya di waktu malam istri nggak bersiap. Tapi di masa sekarang sangat mudah bagi suami untuk mengabari istri terlebih dahulu bahwa dia akan pulang. Meskipun di waktu malam tidak masalah, dia kabari istrinya sehingga istrinya bersiap. Hadis ini hanyalah contoh bagaimana seorang istri menyambut suami, tampil cantik, berhias di hadapan suaminya. Jadi ini bukan sebuah pembatasan. Intinya adalah seorang istri berusaha tampil menarik, cantik, menyenangkan apabila dipandang oleh suami. Namun sayangnya sebagian wanita kebalikannya, ketika di rumah berpakaian apa adanya, tapi ketika keluar rumah berdandan habis-habisan. Ini sangat disayangkan. Padahal berdandan keluar rumah itulah yang dimaksud dengan tabarruj. Seorang wanita tampil cantik ketika keluar rumah, itulah yang disebut dengan tabarruj, yang telah Allah Subhanahu wa taala larang di dalam Al-Qur'an. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai para wanita bertabarruj seperti tabarrujnya para wanita jahiliyah dahulu. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, maksud ayat ini adalah idharu zinah wa mahasinil mar'ah lirrijal. Tabarruj itu adalah seorang wanita memperlihatkan perhiasan dan kecantikannya kepada laki-laki yang bukan suaminya, bukan pula mahramnya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyun nisa'i khairun?" Ya Rasulullah, wanita manakah yang terbaik? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allati tasurruhu idza nadhar." Wanita yang terbaik itu adalah yang menyenangkan suaminya tatkala suaminya memandangnya. Wa tuti'uhu idza amar, dan selalu menaati suaminya tatkala suaminya memerintahkannya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan tidak menyelisihi suaminya dalam dirinya, yaitu diri si istri dan harta istri, dengan melakukan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga sifat wanita terbaik. Yang pertama, menyenangkan tatkala dipandang oleh suami, penampilannya menarik dipandang oleh suaminya. Yang kedua, selalu menaati suami. Yang ketiga, tidak menyelisihi suaminya, baik pada dirinya maupun pada hartanya sendiri. Jadi termasuk hak suami atas istri adalah istri berhias untuk suami, tampil cantik, menarik di hadapan suaminya. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.